Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'a ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Segala puji syukur kita hantarkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pada malam ini Allah kumpulkan kita pada malam yang berbahagia yang penuh barakah, bukan untuk melihat siapa yang berdiri di atas panggung, bukan untuk melihat siapa yang berbicara di atas sini, tapi Allah ingin tampakkan beginilah Allah menghidupkan seorang ulama bahkan setelah beliau pergi. Beginilah orang-orang yang pergi dengan ilmu selalu meninggalkan jejak yang penuh barakah, meninggalkan santri, meninggalkan ketua, meninggalkan nasihat, sehingga mereka masih tetap hidup di dalam hati kita. Alhamdulillah. Salam berkaitan salam. Sama-sama kita sanjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga dan sahabat beliau, para tabi'in, tabi'in, ulama mutakaddimin, mutaakhirin, ulama mu'tabar dari akhir zaman yang sampai hari ini masih menyisihkan waktu, memberikan tenaga untuk terus mengarahkan kita agar tercerahkan dan terhindari dari fitnah akhir zaman. Yang sama-sama kita muliakan para guru, para alim ulama, Abu Walid, seluruh para guru, para masyayikh, pimpinan pesantren, pimpinan kajian, pimpinan majelis taklim, pimpinan balai pengajian Al-Quran yang sampai malam ini masih ikut hadir di tengah-tengah kita. Semoga menjadi pengundang keberkahan. Amin amin ya rabbal. Karena sejatinya kita hidup menumpang tuahnya mereka. Lalu syukur berluka, kalau bukan karena orang tua yang rajin berruku, kalau bukan karena orang tua yang rajin ke masjid, kalau bukan karena orang tua yang saleh, maka la sabba alaikum wal azab sabba, akan ditumpahkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka keselamatan kita pada malam yang berbahagia ini, meskipun kita banyak dosa bergelimang maksiat, sejatinya menumpang tuah pada mereka orang-orang saleh, pada mereka para guru, pada mereka para abu, para masyayikh. Yang sama-sama kita hormati tokoh masyarakat, pemerintah Kabupaten Aceh Selatan, wabil khusus Bapak Bupati, dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekda, dan beberapa tokoh lainnya, Bapak Camat, Bapak Guci, Imuji, Urusi, dan Memendum, Bapak Ibu hadirin jamaah, baik yang disebutkan atau yang tidak disebutkan, semoga kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Di antara banyaknya panggung, ini adalah panggung yang paling berat, karena memang harus menghadap putar kiri kanan depan belakang. Kita bagi-bagi dua-dua menit. Masya Allah, tabarakallah. Nyuruh Labuan Bajo dulu. Pengumuman ni. Kali berapa dulu menolong. Masya Allah, tabarakallah. Pada malam ini kita hadir di acara Hall Guru Kita Bersama Abu Abdul Hamid Laduni. Allah yarham, semoga Allah tempatkan beliau di tempat terbaik. Amin amin ya rabbal. Amin. Lagi Ahmad biasanya langsung mendengarkan para qari membaca Al-Quran. Cuman nyulun kata-kata sambutan saja. Lagi Ahmad perlu minat untuk kata sambutan. Wajib yang kata sambutan betul. Masya Allah, tabarakallah.
Wabil khusus Umi yang masih ikut hadir di tengah-tengah kita, semoga Allah panjangkan umur beliau fil khair wal wal afiyah, amin. Bapak Ibu jemaah hadirin yang dimuliakan oleh Allah, malam ini bukan sekedar haul memperingati guru kita bersama. Ini bukan sekedar seremonial formal sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang. Ini adalah peringatan untuk kembali mengambil semangat para guru, semangat menuntut ilmu, semangat para ulama, karena sejatinya mereka tidak merahmati selama murid-muridnya masih terus mengembangkan ilmunya, selama murid-muridnya masih terus hadir menyebarluaskan, membawa ilmu para guru, petua para guru, pesan abu sampai ke pelosok-pelosok negeri. Maka sejatinya selama murid itu masih memberikan kontribusi untuk menyebarluaskan ilmu sang guru, selama itu ulama itu masih ada, selama itu guru masih akan terus ada. Namun ketika seorang murid, ketika kita para murid menghentikan ilmu itu hanya pada diri kita, tidak disebarluaskan, ilmu guru kita tidak sampaikan kepada masyarakat luas, maka sejatinya kita sudah mematikan dan menghentikan guru meskipun beliau masih ada. Maka saya tidak merasa bahwa beliau sudah pergi dengan melihat murid-murid yang sampai hari ini masih terus menyebarluaskan ilmu. Apa kata salah seorang ulama, al-Layth afqahu min Malik, ada namanya Imam Layth bin Sa'ad, dia lebih afqah, dia lebih faqih, dia lebih alim dari Imam Malik pendiri mazhab Maliki. Al-Layth afqahu min Malik, Al-Layth itu seorang ulama yang jauh lebih faqih, yang jauh lebih alim daripada Imam Malik. Illa anna ashabahu lam yaqumu bihi, hanya saja muridnya tidak menyebarluaskan ilmu sang imam, tidak menuliskan karya Imam Layth, tidak membukukan fatwa-fatwa, tidak membukukan petua-petua. Karenanya siapa yang malam ini tidak pernah mendengar Imam Malik, Maliki, mazhab Maliki, semuanya orang mengenal, tapi nama Al-Layth bin Sa'ad bahkan tenggelam, bahkan di tengah-tengah para penuntut ilmu banyak yang kita tidak familiar dengan nama itu. Begitulah ulama, ketika muridnya tidak menyebarluaskan ilmunya, maka sejatinya dia sedang mematikan dan menghentikan ilmu gurunya. Inilah tugas para murid, inilah tugas kita santri-santri dan luluska, inilah tugas kita guru-guru pesantren dan luluska, untuk terus menyebarluaskan ilmu guru kita. Dengan itu kita menghidupkan mereka-mereka semua. Al-alim hayyun wa in kana mayyit, orang yang berilmu itu senantiasa hidup meskipun dia sudah tidak ada. Wal jahil mayyitun wa in kana hayyan, dan orang yang jahil itu dia mati meskipun masih berada di atas bumi. Kalau ingin menghidupkan guru kita, kalau ingin menghidupkan sosok guru kita, maka terus sebarluaskan ilmunya. Apa kata Rasulullah SAW? Inna Allah la yaqbadu al-ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas. Allah tidak mencabut ilmu itu dengan menghilangkan ilmu dari diri manusia, menghilangkan ilmu dari dalam dada para ulama. Tapi bagaimana cara Allah mengambil ilmu dari permukaan bumi? Walakin Allah yaqbadu al-ilma biqabdil ulama. Allah itu mengambil, mencabut ilmu dengan mencabut nyawa para ulama, sampai la yatruku aliman, hingga tidak ada lagi orang alim yang ada di daerah Labuan, hingga tidak ada lagi orang alim yang ada di sekitar kita. Apa yang terjadi? Berkatakan nas ru'usan kifal, hingga mereka menjadikan pemimpin-pemimpin itu adalah orang-orang yang tidak cerdas, orang-orang yang tidak pintar. Fasu'ilu fa'aftau fadallu wa'adallu, sehingga mereka bertanya kepada orang-orang yang bodoh dijadikan pemimpin itu. Pemimpin yang memberi fatwa, ia sesat lagi menyesatkan.
Apa yang ingin saya sampaikan? Bahwa guru itu ilmunya harus terus dihidupkan meskipun mereka telah meninggal, meskipun mereka telah pergi, meskipun mereka telah tiada. Bapak Ibu jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Abuya Mudawali, kapan wafat beliau? Penduduk waktu ya 1961, benar? 1961, tapi sampai hari ini nama beliau masih terus disebutkan, nama beliau masih terus diceritakan, nama beliau masih terus digabungkan. Begitulah orang-orang berilmu hidup dengan ilmunya. Abu kita di sini, Abu Abdul Hamid Laduni, beliau guru kita, wafat 6 tahun yang lalu, 2020, benar? Betul? Masa Aceh Program bahasa Indonesia, dong. Tuh, kebiasa Jakarta. Masyaallah. Surah Abu kita wafat 2020. Artinya 6 tahun yang lalu. Apa yang bisa kita wariskan? Bukan cerita-cerita karomah, karena karomah tidak bisa diikuti oleh masyarakat. Dan cerita keramat Abu kita tak ikut loh. Akhirnya mereka hanya menceritakan, tidak mengikuti jejak para alim, tidak mengikuti jejak para ulama. Apa yang diceritakan? Mujahadahnya, bagaimana beliau dalam mendidik, bagaimana beliau ketika menjadi seorang guru, bagaimana beliau ketika menuntut ilmu. Itu yang harusnya diceritakan dan itu yang bisa kita ditiru. Di Yaman ada seorang faqih dan beliau al-faqih yang muqaddam, faqih muqaddam, seorang faqih ahli fikih yang begitu populer. Namun tidak ada satupun kitab beliau tentang fikih di ma'alam. Pada apa yang saya tahu tidak ada. Dia bertanya kepada guru-guru yang ada di Yaman, mana beliau dikatakan ahli fikih, tapi mana kitabnya? Hanya diwariskan cerita-cerita karomah. Begitulah orang-orang, murid-murid, masyarakat-masyarakat mengkonsumsi cerita tidak ilmunya ketika para murid. Inilah kesalahan kita para murid ketika tidak menceritakan bagaimana mujahadahnya, bagaimana profilnya, bagaimana kesungguhan guru kita dalam menyebarkan ilmu. Lalu lagi, benar semangat untuk jabutnya dong. Benar semangat untuk ya, jabut. La ilaha illallah dan seandainya satu orang saja terpetunjuk, tergerak hatinya dari orang-orang yang ada di sini, itu sudah jauh lebih cukup. Begitu kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mandul pes di tiga sahabat Nabi. Ini ada keren-keren dulu. Insyaallah. Abu Abdul Hamid Laduni, apa yang bisa saya ceritakan? Saya tidak punya pengalaman khusus dengan beliau, namun beliau terus saya dengarkan dari orang tua, dari para guru, dari masyarakat sekitar. Saya bertanya kepada Alif Tengku Munawar Wali, apa yang bisa disampaikan tentang Abu. Beliau kisahkan, beliau ceritakan sedikit. Yang pertama, ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari kehidupan seorang Abu kita, guru kita bersama. Di antaranya adalah beliau tidak hanya sukses menjadi seorang alim, beliau tidak hanya sukses menjadi seorang ulama, tapi beliau berhasil mendidik anak-anaknya semuanya menjadi ulama. Nyeneng ketak tak ulelu Nabi. Ketika diceritakan oleh Nabi dan Tuhan, Abu Ledro Banledro itu ulama. Abu Ledro Banledro Balim, itu beban bagi saya. Begitu terus diceritakan, luar biasa. Begitulah didikan seorang ulama. Beliau tidak hanya menjadi ulama, namun berhasil menjadi ayah yang melahirkan anak-anak yang kemudian juga menjadi ulama. Begitu perhatian orang dahulu
Salah satu yang beliau pegang adalah darul mahasid muqaddam ala jalbil masalih. Menolak kemafsadan itu jauh lebih dikedepankan. Apa di antaranya? Saya hanya mendengarkan cerita saja. Di antaranya adalah beliau sangat ketat dalam mendidik santri-santrinya. Beliau sangat ketat dalam mendidik anak-anaknya. Dijauhkan makan dari televisi, dari sosial media. Begitu beliau menjaga anaknya agar terhindar dari fitnah akhir zaman. Bagaimana ulama terdahulu? Sa'id bin Musayyib, seorang salaf, la'alla tabi'i, beliau mengatakan, la'azibanna fi salati min ajli. Wahai anakku, aku mendidikmu tidak hanya memberikan ilmu, aku mendidikmu tidak hanya memberikan pengetahuan, aku menambahkan jumlah salat sunnah, jumlah rakaat salat sunnah min ajli, karenamu. Begitu ulama dahulu. Mereka mendidik anak-anaknya dengan merayu kepada Allah, ditambah sembahyang sunnah. Untuk agar anaknya menjadi anak yang soleh, anaknya menjadi anak yang berbakti. Begitu didikan orang-orang terdahulu. Di Hadramaut ada seorang ulama, beliau itu selalu membangunkan anaknya di tengah malam. Menang kapoleh gebugan, anak ni gebugan, kupu geduk permen, diberikan permen bukan untuk sholat, agar anak ini terbiasa setiap jam 3 dia bangun, sampai dia besar terbiasa dengan bangun malamnya. Didikannya dari awal diberikan permen, tujuannya agar dia terbiasa bangun malam, dan begitulah sukses hingga dia besar. Dia tidak pernah meninggalkan sholat malam. Maka mengenal anak yang tidur malam, doakan agar dia selalu bangun malam meskipun sudah dewasa. Baik waktu ubit ikut malam, tapuin sehingga hanya terbiasa bangun malam. Jadi ini didikan dari kecil. Ini didikan yang sangat penting, saya rasa. Begitulah orang-orang dulu mendidik anak-anaknya. Wa kana abuhuma salihah. Kedua orang tuanya adalah orang yang soleh. Ketika menceritakan anak di dalam Quran surah Al-Kahfi yang diselamatkan bangunannya tidak jadi runtuh karena ada emas peninggalan orang tuanya. Kenapa diselamatkan? Wa kana abuhuma salihan, karena bapak ibunya, ada yang mengatakan keturunan ketujuh di atasnya adalah orang-orang yang soleh. Maka kesalehan kita sebagai orang tua itu sangat berpengaruh bagi anak. Kalau kita hanya menyuruh saja, maka anak pun susah untuk mengikutinya. Kapan? Karena anak itu dia melihat. Karena anak ini memperhatikan, tidak hanya mendengar. Untuk menyuruh anak sholat, cukup sholat. Untuk menyuruh anak belajar, cukup belajar. Untuk menyuruh anak tinggalkan HP, cukup tinggalkan HP. Karena dia terus melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita praktek. Kasih kan? Lebih. Yang pertama, beliau sukses dalam mendidik anak. Itu yang dapat kita tiru. Begitu orang dulu mendidik anak. Kemudian yang kedua yang saya kagum dari sosok Abu Guru kita bersama adalah beliau istiqamah di dalam daerah mengajar. Kenapa beliau tidak begitu populer di luar daerah? Karena istiqamahnya dalam belajar. Berdasarkan cerita seorang guru, beliau memegang teguh nilai yang ditanamkan oleh Al-Imam Ibn Athaillah sekali dalam Al-Hikam, idkan nafsak fi ardil khumul, tanamkan dirimu dalam tanah yang tidak akan ada orang melihat, tidak akan orang mengenal. Fama nabata mimman lam yudfan la yatimmu nikahuhu. Apapun yang tumbuh
tidak karena ditanam maka tidak akan sempurna tumbuhnya. Tidak kuat akarnya, dia goyah karena ujian, dia tumbang karena pujian. Beliau adalah orang yang menanamkan dirinya istiqamah dalam mengajar hidayah. Tidak penting terkenal, tidak penting populer, tidak penting dikenal oleh masyarakat luar, tapi beliau melahirkan orang-orang yang kemudian dikenal oleh orang-orang luar. Bagi mereka para ulama cukup deklarasi dari Allah, cukup pengakuan dari Allah. Bahkan para nabi pun tidak semua kita mengenal apa kata Rasulullah, wa kullan naqussu wa laqad arsalna rusulan min qablika, sungguh kami utus para nabi, para rasul sebelum wahai Muhammad, kata Allah. Minhum man qasasna 'alaik wa minhum man lam naqsus. Ada orang-orang yang kami kisahkan kepadamu, ada nabi-nabi yang kami ceritakan, tapi wa minhum man lam naqsus. Ada nabi-nabi yang tidak kami ceritakan. Ada para rasul yang kalian tidak mengenal namanya. Yang sampai hari ini kita tidak mengenal nama nabi. Apakah nabi itu hilang kenabiannya? Apakah rasul itu hilang kerasulannya? Senantiasa rasul tetap rasul, nabi tetap nabi, ulama tetap tinggi posisinya meskipun tidak dikenal manusia. Betapa tingginya posisi para ahli ilmu, posisi para ulama. Allah menjadikan dengan dirinya, syahidallahu annahu la ilaha illahu. Allah bersaksi atas dirinya bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Wal malaikatu, yang kedua yang naik saksi tidak ada Tuhan selain Allah adalah malaikat. Wa ulul ilmi, dan yang ketiga adalah orang-orang yang berilmu. Allah, malaikat, orang berilmu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Begitu Allah menempatkan orang-orang berilmu, maka bagi orang berilmu ketika dia sudah mengenal dan dikenal oleh Allah, sejatinya itu sudah cukup, meskipun dia tidak pernah disebutkan namanya di seantero bumi, tidak pernah digaungkan namanya di seantero dunia. Karena bagi mereka mengenal dan dikenal oleh Allah adalah satu nikmat yang luar biasa. Menceritakan kisah para ulama atau bahkan membaca kisah para ulama adalah cara menghidupkan hati. Sepulang dari sini kita tanya tentang guru-guru kita. Katanya kita baca kehidupan para ulama, karena dengan itulah menghidupkan hati. Menghidupkan hati dengan menghidupkan hati. Rasulullah ketika Allah ingin kuatkan hatinya, apa kata Allah? Wa kullun naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Kami kisahkan kepadamu kisah-kisah yang dapat menguatkan hatimu. Seandainya Rasulullah yang sudah kuat imannya perlu membaca kisah-kisah para nabi sebelumnya untuk menguatkan hatinya, maka sejatinya kita juga butuh membaca kisah sirah perjuangan para ulama untuk menguatkan iman, menumbuhkan hati dalam cahaya tauhid la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga yang dapat saya petik dari kisah perjuangan hidup beliau adalah beliau istiqamah dalam beramal, istiqamah menjaga wirid, istiqamah salat jamaah. Ini yang jarang diteruskan oleh dalam tanda kutip atau beberapa guru-guru daerah, oleh para santri. Begitu mereka mendapatkan ilmu, amal itu hilang. Tapi mereka para ulama adalah pewaris Nabi. Apa yang diwariskan? Al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Dia tidak hanya mewariskan ilmu, dia tidak hanya mewarisi pengetahuan. Jadi yang diambil dari Nabi itu bukan hanya ilmu, bukan hanya pengetahuan, tapi juga bagaimana ibadah seorang Rasul. Beliau beribadah hatta tawarramas qadamahu. Beliau beribadah sampai bengkak
kedua kakinya. Apa kata Sayyidah Aisyah istrinya? Laqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, engkau sudah diampuni dosamu, apa yang sudah berlalu dan apa yang akan datang. Kenapa engkau masih beribadah sampai bengkak kakimu? Afala akuna abdan syakura. Apakah aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur? Begitu Rasulullah semangat ibadahnya, maka begitu pula para ulama, para alim, para santri, para guru harus mewariskan sifatnya, yaitu ibadah. Apa yang diwariskan oleh Rasulullah? Sifat merendah, sifat tawadhu, sifat berbaur dengan masyarakat. Tidak hanya menunggu orang-orang di majelis kita, tidak hanya menunggu orang-orang di pesantren, tapi juga hidup hadir ke dalam masyarakat, datang ke rumah-rumah warga. Apa kata Nabi? Man ahabba ayyatamathala lahu ar-rajul qiyaman falyatabawwa maq'adahu minan nar. Siapapun yang senang ketika dia lewat orang lain berdiri, dia bangga. Ketika orang lewat orang lain berdiri, ada dalam hatinya rasa senang, maka dia hendak mempersiapkan tempatnya di dalam api neraka. Begitu kata Rasulullah, karena didikannya seorang Nabi adalah bagaimana kita merasa rendah hati, bagaimana kita merasa tawadhu, bagaimana kita merasa tidak lebih mulia dari orang lain. Ada seorang sahabat bernama Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit adalah seorang sahabat, ulama, alim. Beliau pulang dari pemakaman bundanya, menaiki hewan tunggangannya, katakanlah bahasa saya orangnya ulama begitu. Akhirnya datang Ibnu Abbas, keluarga Rasulullah, anak paman Rasulullah. Kalau bahasa kita dibukakan pintu mobilnya, dipegang hewan tunggangannya. Apa kata Zaid bin Thabit, seorang ulama? Wahai Ibnu Abbas, engkau adalah keturunan, engkau adalah keluarga Rasulullah. Tidak layak engkau berbuat seperti itu kepada saya, adalah sahabat orang yang biasa saja. Apa kata Ibnu Abbas? Beginilah Rasulullah mengajarkan kami untuk memuliakan para ulama. Lalu apa yang dilakukan oleh Zaid bin Thabit? Apakah dia merasa lebih mulia? Apakah dia merasa lebih agung? Dia turun dan mencium tangan Abdullah bin Abbas. Apa yang dikatakan? Wahai Ibn Abbas, beginilah Rasulullah mengajarkan kami untuk memuliakan keturunannya, untuk memuliakan keluarganya. Begitu ulama saling merendah di antara satu sama lain. Karena orangnya yang tidak mententukan tentu adalah tentu, yang tidak mensantrikan santri adalah santri. Kenapa? Karena dia merasa tersaingi, karena dia merasa ada persaingan. Padahal sejatinya kita adalah dakwah ila Allah, dakwah kepada Allah, mengajak masyarakat, mengajak rakyat untuk terus dekat kepada Allah, bukan dekat kepada majelis kita, bukan dekat kepada pesantren kita, bukan dekat kepada daerah kita. Maka kita harus ikut terus senang dan berbangga ketika ada anak-anak yang datang masuk ke pesantren meskipun bukan pesantren kita, yang masih terdidik di dalam daerah meskipun bukan daerah kita, yang masih istiqomah di majelis taklim meskipun bukan majelisnya kita. Karena sejatinya kita adalah penyambung lisan seorang Nabi. Ballighu anni walau ayah, sampaikan olehmu anni, dariku. Karena tugas dakwah itu bukan tugas profesi pribadimu, tapi tugasku. Ballighu anni walau ayah, sampaikanlah dariku meskipun satu ayat. Wallahu a'lam bishawab. Halakum wallahu a'lam. Hanya dengan Allah a'lam. Jadi kan, ya Allah. Lalu bisa oleh yang peduli ya. Habib, orang kene, orang rumah. Muhammad maka sejatinya domba itu adalah jak kalian lempung, jak kalian nanggo awal. Ketika ada ceramah di sini, entah Isra Mi'raj atau Hud atau apa, di sinilah Habib duduk. Tidak ada yang tahu. Ada perbuatan lumayan, karena jadi
tapi lingkungan dia ini tertiang, meskipun tidak pernah diketahui oleh siapapun. Begitulah anak-anak ketika dia datang ke kajian, dia bawa ke majelis, matanya terpejam, hatinya merekam. Kita tidak tahu anak-anak mana di antara ini yang dibawa ke majelis, ke tablik, ke kajian malam ini yang kemudian akan menjadi habib-habib selanjutnya. Nah, balik. Nah, tunggu. Masya Allah, Barakallah. Lu nawai juga baca ya, pun dakwah. Nah, kalau anak, nah kalau dakwah anak, mengbaji. Tapi begitulah ketika kita hadir di dakwah, insya Allah hati anak itu akan terbuka, karena mereka mungkin mendengar dengan hatinya meskipun tidak dengan mata dan telinganya, karena masih bersih sanubarinya, tulus ikhlas di hatinya. Insya Allah Aceh Selatan Labuhan Haji akan terus melahirkan generasi ulama dari masa ke masa. Amin ya Rabbal. Belum ada kita di dalam ulamanya, amin. Yang penting ya makna semua. Nahana temayang mana? Nahana temayang kamu lagi. Bagaimana bisa benda itu, bayangan itu lurus kalau bendanya bengkok? Maka jika ingin bayangan lurus, kita harus diluruskan. Jika ingin anak kita baik, kita harus menjadi orang baik. Minimal pura-pura baik. Tapi ini ojak semayang. Ojak mesti. Paling kurang anak teguh baca awas. Meskipun baca umumnya nasa, amaji, mesti intinya. Maka saya rasa perkumpulan yang seperti ini dapat membangkitkan semangat, dapat membangkitkan himmah kita selaku santri, khusus juga selaku bapak ibu hadirin jemaah sekalian yang punya anak, untuk terus mengantarkan anaknya ke daya agar dididik, dibesarkan dalam cinta terhadap agama. Yang jemaah, karena buklam bantuan di Aceh Utara, kalau bisa sedikit bercerita, buklam dari Aceh Utara Porba, kemudian Nuno Porfiklo di Calang Aceh Jaya, memberi Nuno malam di Tino olehnya bantuan langsung berangkat ke Medan dan melanjutkan ke Bukit Tinggi Batam hingga balik ke Yaman. Ini adalah titik terakhir di Aceh seperti yang disampaikan oleh Abi. Genap kiranya 2 minggu dan ini adalah titik ke-42. Alhamdulillah. 22 ceramah dalam 2 minggu, menyiapkan bina usia, menyiapkan Tuhan makanan. Kami ini payah menipu sederhana, tapi alhamdulillah Allah titipkan amanah dalam usia muda. Doa kemudian semoga wujud bersaleh, bermaling, bertua, berkaya, berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.